Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar ya. Pernah nggak kalian baca artikel di internet, terus tiba-tiba kalian mikir, oh ternyata begitu. Nah, teks seperti itu namanya teks eksposisi. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Hari ini kita akan belajar teks eksposisi dengan cara yang santai tapi paham. Yuk kita mulai. Tapi sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau semua anak-anak yang ada di kelas ini konsentrasinya penuh. Jadi Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Diperhatikan ya. Hier kommt ein Klick, Klick, hier kommt ein Klack, Klack, hier kommt ein Taka, Taka, hier kommt ein Boom und es geht. Klick, Klick, Klack, Klack, Taka, Taka, Boom. 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 Und es wird schneller. Hier kommt ein Klick, Klick, hier kommt ein Klack, Klack, hier kommt ein Taka, Taka, hier kommt ein Boom. Klick, Klick, Klack, Klack, Taka, Taka, 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 Boom. Es wird noch etwas schneller. Hier kommt ein Klick, Klick, hier kommt ein Klack, Klack, hier kommt ein Taka, Taka, hier kommt ein Boom. Klick, klick, klack, klack, taka, taka, 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 boom. Und jetzt einmal ganz langsam. Hier kommt ein Klick, Klick. Hier kommt ein Klack, Klack. Hier kommt ein Taka, Taka. Hier kommt ein Boom. Klick, klick, klack, klack, taka, taka, 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 boom. Und zum Schluss wieder etwas schneller. Hier kommt ein Klick, Klick. Hier kommt ein Klack, Klack. Hier kommt ein Taka, Taka. Hier kommt ein Boom. Klick, klick, klack, klack, taka, taka, 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 boom. Nah, sudah terlihat jauh lebih segar dari sebelumnya. Seru atau tidak? Nanti Ibu bakal kasih kalian ice breaking lagi di pertengahan materi. Jadi, sekarang perhatikan dulu materi yang Ibu kasih ya. Sebelum mulai ke pembahasannya, apa di sini sudah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? A few moments later. Oke, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan berdasarkan fakta. Artinya, teks ini tidak berisi perasaan penulis, tidak membujuk, dan tidak mengada-ngada. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang bahaya sampah plastik, isinya berupa data, penjelasan, dan alasan yang masuk akal. Itulah teks eksposisi. Jadi, ingat ya, kuncinya ada 3. Yang pertama fakta,
yang kedua logis, dan yang ketiga objektif. Sekarang kita bahas tujuannya. Tujuan teks eksposisi itu bukan untuk menghibur, tapi untuk memberi pemahaman. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan suatu topik secara jelas. Yang kedua, memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, menambah wawasan pembaca. Kalau tujuannya mengajak beli sesuatu, menurut kalian itu teks eksposisi atau iklan? Nah, betul, itu iklan. Nah, supaya tesis rapi dan mudah dipahami, ada struktur yang harus diikuti. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pendapat atau pernyataan awal penulis tentang suatu topik. Yang kedua adalah argumentasi. Di bagian ini, penulis menyampaikan fakta, data, dan alasan yang mendukung tesis. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini berisi kesimpulan atau penguatan kembali pendapat awal. Kalau diibaratkan, tesis itu pembuka, argumentasi itu isi utama, dan penegasan ulang itu penutup. Sekarang kita masuk ke ciri kebahasaannya. Bagian ini penting karena sering keluar di soal. Ciri pertamanya, teks eksposisi menggunakan fakta dan data, misalnya angka, hasil penelitian, atau peristiwa nyata. Ciri kedua menggunakan istilah ilmiah atau kata baku, bahasanya formal, tidak santai seperti chat. Ciri ketiga, menggunakan kata hubung sebab akibat seperti karena, sehingga, dan akibatnya. Kalimat seperti menurut saya atau aku merasa biasanya tidak digunakan dalam teks eksposisi. Wah, sudah terlihat sangat subuh sekali ya. Ada yang ngantuk, ada yang konsentrasinya udah buyar. Kita ice breaking lagi yuk.
terlihat jauh lebih segar lagi. Sekarang, tolong perhatikan contoh teks eksposisi yang Ibu berikan. Sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius. Plastik sulit terurai sehingga dapat mencemar tanah dan air. Berdasarkan data, jumlah sampah plastik terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, penggunaan plastik perlu dikurangi. A few moments later. Kalimat pertama adalah tesis, kalimat kedua dan ketiga merupakan argumentasi karena berisi penjelasan dan data, kalimat terakhir adalah penegasan ulang. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang kita latihan interaktif. Sekarang coba kalian jawab di buku tulis pertanyaan yang Ibu kasih. Yang pertama, apa fungsi tesis dalam teks eksposisi? Pertanyaan kedua, sebutkan 2 ciri kebahasaan teks eksposisi. A few moments later. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, jawaban pertanyaan pertama, tesis berfungsi sebagai pendapat awal atau gagasan utama penulis. Sini yang benar. Oke, bagus sekali. You can do it! Jawaban pertanyaan kedua, ciri kebahasaan teks eksposisi antara lain yaitu menggunakan fakta dan data serta kata hubung sebab akibat. Di sini ada yang benar. Wah, bagus sekali. You can do it! Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang teks eksposisi, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, sampai contohnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa latihan membuat teks eksposisi sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.